Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Ayat di atas terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kasih Karunia yang Bertahan Lama, ditulis oleh Monica Laros. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pernahkah Anda mendengar tentang tagar slow fashion? Tagar tersebut menggambarkan sebuah gerakan yang gigih menolak fast fashion harfiah, busana cepat, suatu industri busana yang didominasi oleh jenis-jenis pakaian yang dibuat dengan biaya murah dan dengan cepat dibuang. Dalam fast fashion, pakaian masuk ke pasar dan dalam waktu cepat sudah ketinggalan zaman. Sejumlah merek membuang banyak sekali produk mereka setiap tahunnya. Gerakan slow fashion mendorong orang-orang untuk melambat dan mengambil pendekatan yang berbeda. Alih-alih didorong oleh kebutuhan untuk mengikuti mode terkini,
Slow fashion mendorong kita untuk memiliki jumlah pakaian lebih sedikit tetapi yang berbahan lebih bagus dan diperoleh secara etis, sehingga dapat dipakai lebih lama. Saat memikirkan tentang sampai dengan ayat slow fashion, saya membayangkan bagaimana saya juga sering terseret kepada cara berpikir fast fashion dalam hal-hal lain dengan selalu mencari kepuasan dalam tren terbaru. Akan tetapi, dalam Kolose 3, Paulus mengatakan bahwa mengalami perubahan sejati di dalam Kristus bukanlah solusi instan atau tren yang bersifat sementara, melainkan suatu proses seumur hidup yang berlangsung senyap dan bertahap di dalam Kristus. Alih-alih merasa perlu mengenakan simbol-simbol status duniawi yang terbaru, kita dapat memilih untuk menukar hasrat itu dengan sifat-sifat Roh Kudus, yakni mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kita dapat belajar bersabar terhadap satu sama lain yang sama-sama sedang menempuh perubahan yang dikerjakan Kristus dalam hati kita, sebuah perjalanan yang menuntun kepada damai sejahtera. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Judul ini sering menjadi landasan khotbah bagi pernikahan Kristen. Kasih di antara dua insan yang berbeda hanya bisa diikat oleh kasih Kristus. Dengan kasih Kristus, dua insan yang berbeda bisa menyatukan kasih mereka dan mengikat kasih mereka sejak awal pernikahan hingga akhirnya. Intinya adalah kasih. Jika kita memiliki kasih, maka sudah ada modal kita untuk mengasihi orang lain. Tanpa kasih kita tidak mampu melakukan kebaikan kepada orang lain. Karena kasihlah kita mampu berbuat baik kepada semua orang, termasuk bagi pasangan kita masing-masing sebagai suami atau istri dan kepada anak-anak kita. Mengapa kasih ini sangat diperlukan? Karena hanya dengan kasihlah semua perbedaan dapat disatukan. Kita belajar dari jemaat di Kolose ini. Jemaat Kolose adalah jemaat yang heterogen. Ada banyak suku bangsa di jemaat itu, berarti juga ada perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, karakter, pola pikir dan sebagainya. Adanya berbagai perbedaan itu rawan menimbulkan konflik, pertentangan dan pertengkaran di antara sesama anggota jemaat. Dalam keadaan yang demikian, apakah mungkin jemaat Kolose dapat mewujudkan kesatuan sebagai umat Tuhan dan persekutuan yang baik di antara sesama anggota jemaat? Mungkin saja. Sekalipun banyak perbedaan asal ada kasih, jemaat Kolose dapat mewujudkan kesatuan dan persekutuan yang indah. Karena itu, kenakanlah kasih, sebab kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah ciri-ciri orang pilihan orang yang memiliki kasih itu? Pertama, ia mengenakan belas kasihan. Belas kasihan seringkali diterjemahan dari kata Ibrani rahamim dan kata Yunani eleos. Dengan memeriksa kata-kata ini dan penggunaannya, kita dibantu untuk mendapatkan makna dan nuansa artinya yang lengkap. Kata kerja Ibrani raham didefinisikan sebagai bercahaya, mempunyai perasaan hangat karena emosi yang lembut, beriba hati. Gagasan utamanya tampaknya terletak pada tindakan menyayangi, menenteramkan, dan pada keadaan emosi yang lembut. Kata ini berkaitan erat dengan kata untuk rahim, atau dapat memaksudkan usus besar, yang terpengaruh sewaktu seseorang mempunyai perasaan yang hangat dan simpati yang lembut atau rasa kasihan. Dengan demikian,
Orang yang mengasihi harus mampu bertindak menyayangi dan membuat tenteram keadaan sehingga suasana damai sejahtera nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Kedua, ia murah hati. Murah hati merupakan dua kata yang menjadi tekanan dalam pengajaran Yesus. Murah hati memiliki sumber pada hati yang memiliki kasih, yang mudah tergerak melihat penderitaan orang lain, hati yang mau menolong sesama yang menderita. Mengapa Yesus sangat menekankan pada murid-muridnya untuk memiliki kemurahan hati? Alasannya karena Allah itu kasih. Kemurahan hati Allah yang begitu besar terletak pada kesediaan Allah untuk berkorban bagi manusia yang menderita karena dosa pemberontakan manusia sendiri. Allah tergerak hatinya dan ikut merasakan penderitaan manusia, dan Ia datang serta mengorbankan dirinya bagi keselamatan manusia. Siapapun yang ada di dalam Dia akan memiliki hati yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh belas kasihan pada sesama yang menderita. Kita tidak bisa mengaku sebagai murid Yesus yang telah menikmati kemurahan hati Tuhan, menikmati pertolongannya tetapi menutup mata terhadap penderitaan orang lain di sekeliling kita. Bila itu yang kita lakukan, maka sama saja dengan kita menyangkal kasih Allah kepada kita. Kita menyangkal anugerah keselamatan Allah kepada kita, dan keselamatan itu akan diambil kembali daripada kita. Itu yang terjadi seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang telah diampuni utangnya sebesar 10.000 talenta, sekitar 60 juta dinar atau 10 juta shekel, kira-kira 100 triliun Rp, namun tak mengampuni temannya yang berutang 100 dinar, atau sekitar 3 juta rupiah. Pengampunannya itu kemudian diambil kembali darinya dan ia dimasukkan dalam penjara. Keselamatan kita sebagai orang Kristen adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan secara cuma-cuma melalui iman kita kepadanya. Namun iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dalam cerita orang Samaria yang baik hati di atas kita melihat bagaimana orang yang menderita sehabis dirampok tak dipedulikan oleh kedua orang pertama yang melewatinya, yaitu seorang imam dan seorang Lewi. Seorang imam dan orang Lewi adalah dua jenis orang yang setiap hari mengidentikan diri mereka dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang terpandang dalam hal keagamaan, namun perilaku hidup mereka tak mencerminkan perilaku yang menghormati Tuhan. Jadi apa yang mereka khotbahkan setiap hari tak sesuai dengan apa yang mereka praktekkan dalam kehidupan real mereka. Iman harus dilandasi dengan perbuatan sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan. Ketika kita telah diampuni segala kesalahan kita yang begitu besar tetapi perilaku kita masih menyandang perilaku lama yang tak memiliki kemurahan hati dan belas kasihan, maka kita menjadi tak layak untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan. Karena itu kenakanlah kasih, kemurahan hati, belas kasihan dalam setiap perilaku kehidupan kita. Karena kita tidak mungkin mampu mengasihi Allah yang tidak kelihatan tetapi membenci sesama kita yang ada setiap hari di sekeliling kita. Ketiga, ia rendah hati. Rendah hati mungkin adalah sebuah kata yang hampir hilang dari perbendaharaan bahasa kita. Hampir setiap hari kita mendengar atau menyaksikan betapa kita menunjukkan arogansi kekuasaan atau kekayaan, kehebatan yang kita miliki. Kerendahan hati merupakan salah satu indikator dari tingginya kecerdasan spiritual seseorang. Seorang yang tidak bisa menunjukkan sikap atau karakter rendah hati,
berarti belum mencapai kedamaian dengan dirinya. Pribadi yang rendah hati biasanya justru memandang bahwa orang lain sebagai ciptaan Tuhan memiliki keunikan dan keistimewaan, sehingga dia senantiasa membuat orang lain merasa penting. Karena sesungguhnya setiap pribadi adalah istimewa. Setiap orang adalah spesial, unik, dan berhak untuk dihargai. Manusia adalah pribadi yang harus diperlakukan khusus. Manusia adalah makhluk yang sangat sensitif. Jika kita meragukan hal ini, lihat diri kita sendiri dan perhatikan betapa mudahnya kita merasa disakiti atau tersinggung. Orang yang rendah hati akan membahagiakan hati sesama. Kalau dia seorang bapak, keluarganya akan menghormatinya dengan tulus. Kalau seorang ibu, anak-anaknya tentu akan senantiasa merindukan. Kalau seorang pemimpin, tentu akan menginspirasi hati sekalian rakyatnya. Mari kita belajar rendah hati, dengan cara mengagumi dan mengapresiasi kelebihan rekan-rekan kita yang tidak kita miliki. Salah satu ciri kerendahan hati adalah mau mendengar pendapat, saran dan menerima kritik dari orang lain. Sering dikatakan bahwa Tuhan memberi kita 2 buah telinga dan 1 mulut, yang dimaksudkan agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kadang-kadang hanya dengan mendengarkan saja, kita dapat menguatkan orang lain yang sedang dilanda kesedihan atau kesulitan. Dengan hanya mendengar, kita dapat memecahkan sebagian besar masalah yang kita hadapi. Mendengar juga berarti mau membuka diri dan menerima, suatu sifat yang menggambarkan kerelaan untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain maupun diri kita sendiri. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri dan menutup diri, melainkan secara aktif mendengarkan, berbagi, dan berempati sehingga terjalin hubungan harmonis 2 arah. Dia dapat menyesuaikan kondisi emosi dan egonya untuk menempati kondisi emosi dan ego teman bicaranya sehingga sang teman merasa didengarkan dan dihargai. Keempat, ia lemah lembut. Lemah lembut dalam bahasa Indonesia artinya baik hati. Suka menurut dalam bahasa Yunani kata yang diterjemahkan dengan lemah lembut adalah praus. Dari kata praus dikenal pula kata prauts yang artinya kurang lebih sama. Kata itu sebenarnya memiliki makna lebih luas dibanding arti lemah lembut dalam bahasa Indonesia. Ada 3 pengertian. 1. Praus biasanya dikenakan pada binatang, khususnya kuda, yang sudah jinak, tidak lagi mengikuti kemauannya sendiri tetapi sudah dapat menerima pengarahan dan kendali dari tuannya. 2. Kata prauts biasanya dipakai untuk menyebut sikap yang berada di tengah-tengah orgilotes, gampang dan suka marah, dan aorgesia, sama sekali tidak bisa marah. Jadi prauts sama dengan orang yang sabar, tidak suka marah, atau mengumbar amarahnya, tetapi dalam hal dan waktu tertentu dia bisa juga marah, tidak tinggal diam saja. 3. Kata prauts adalah lawan dari kata hupselokardia, tinggi hati, jadi bisa diartikan rendah hati, tidak sombong dengan kelebihannya, tetapi juga tidak minder dengan kekurangannya. Dengan demikian seseorang dikatakan lemah lembut bila 1. Ia punya kehendak tetapi kehendaknya itu ia tundukkan di bawah kehendak Tuhan. Ada ajaran dari aliran keagamaan tertentu yang memandang kehendak sebagai sumber penderitaan. Karenanya harus dimatikan. Berangkat dari arti prauts, kehendak itu tidak dimatikan. Dan memang sebetulnya tidak bisa kita mematikan kehendak, tetapi dikendalikan.
sehingga kita tidak diperbudak oleh kehendak. 2. Ia bisa marah, tapi tidak lekas marah, bisa menguasai kemarahannya. 3. Ia akan menghadapi orang-orang yang lebih tinggi tanpa rendah diri dan orang-orang yang lebih rendah tanpa menjadi tinggi hati. Kelima, ia sabar. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, "Yang sabar ya." Lalu kita pun menimpali, kesabaran kan ada batasnya. Sebenarnya, apa itu kesabaran? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya, kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera mendamprat atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian? Sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi kita tak punya kesabaran, maka kita perlu bertobat. Dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat Tuhan? Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Keenam, ia mampu mengampuni. Pengampunan adalah intisari iman Kristen. Kalau ibarat orang dagang, maka jualan utama kekristenan adalah pengampunan. Menjadi orang Kristen berarti diampuni dan diterima oleh Allah. Menjadi orang Kristen berarti juga bersedia mengampuni dan menerima orang lain tanpa syarat. Mengampuni berarti melakukan dua hal, yakni 1. Membebaskan, membuat orang yang berhutang, bersalah, bebas dari segala konsekuensi, hukuman, yang sebenarnya harus ditanggungnya. 2. Menghapuskan, menganggap hutang, kesalahan, itu sudah diputihkan. Dua hal tersebut membebaskan dan menghapuskan dosa. Kesalahan dilakukan Tuhan atas hidup kita saat kita percaya kepada Kristus. Demikian juga hendaknya kita melakukan hal itu kepada sesama kita. Sederhananya, kita harus menjadi orang yang mudah melepaskan pengampunan. Jika kita memiliki kasih, maka semua perbedaan akan dapat bersatu dan utuh. Sebab kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ungkapan kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan.
mengandung arti bahwa kasih itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan yang memampukan kita untuk membuang segala sifat buruk kita dan memampukan kita untuk mewujudkan kesatuan dan persekutuan yang indah dalam keluarga. Bukan berarti kalau ada kasih maka tiada perbedaan. Perbedaan tetap ada, tetapi kasih membuat masing-masing anggota keluarga dapat menerima perbedaan itu. Adanya kasih bukan berarti tidak ada pertengkaran. Pertengkaran tetap saja bisa terjadi di antara sesama anggota keluarga. Tetapi kasih membawa setiap anggota keluarga untuk dapat saling memaafkan sehingga terwujud perdamaian. PDT Saint Ventong pernah mengatakan, cekcok kecil bahagia, cekcok besar bahaya, tidak pernah cekcok omong kosong. Kasih yang demikian harus dikomunikasikan dan diekspresikan. Kata "kenakanlah" yang dipakai di sini berkenaan dengan pakaian, jubah. Jadi ini berarti kasih itu harus dipakai dan dipraktekkan. Kasih itu bukan sekedar teori melainkan harus dikomunikasikan dan diekspresikan. Bukan dengan sekedar kata-kata yang indah tetapi juga dalam sikap hidup. Sedikitnya ada 3 sikap saling sebagai ekspresi kasih, yaitu saling memperhatikan, saling menerima dan saling memaafkan. Kalau saat ini, kita merasa bahwa kasih sudah mulai luntur bahkan sirna dalam keluarga kita, mari kita memohon agar Tuhan mencurahkan kasih dalam keluarga kita, dan kenakanlah kasih itu, sebab kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Dari paparan di atas, maka jelaslah bagi kita sekarang bahwa kita dipanggil menjadi orang-orang yang harus memiliki kasih Allah. Karena itu, mari belajar banyak dan mempraktikkan kasih sebagai orang-orang yang memiliki kasih Allah di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Mari kita bahas kitab Kolose ini untuk mengetahui lebih lanjut. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda pernah tergoda untuk mencari rasa aman, dengan berusaha mengikuti tren-tren terbaru. Apa yang dapat menolong Anda untuk menemukan kepuasan di dalam Yesus? Hal ini patut kamu ketahui. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 11 membantu kita melihat apa yang perlu dimatikan oleh orang percaya yang telah dipersatukan dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Namun, ayat 12-17 berfokus kepada apa yang perlu dikenakan sebagai orang-orang pilihannya. Pedoman bagi kehidupan kita adalah karakter Kristus seperti sifat-sifat yang tercantum dalam ayat 12 sampai dengan ayat 14. Pedoman bagi hubungan antar anggota keluarga Tuhan adalah damai sejahtera Kristus. Pedoman bagi pengajaran, teguran, dan perayaan dalam komunitas adalah perkataan Kristus. Selain itu, pedoman bagi segala perbuatan kita adalah melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ketika mengenakan semua itu pada diri kita sendiri, kita bagaikan mengenakan pakaian yang diberikan oleh Bapa yang Maha Pemurah untuk anak-anak yang dikasihinya. Saat kita melakukannya, kiranya orang lain tergerak untuk lebih mengenal Bapa yang seperti itu dan mau menjadikan Dia sebagai Bapa mereka juga. Apakah kita semua itu anak-anak Allah, atau hanya orang-orang Kristen saja? Jelas dalam Alkitab dinyatakan bahwa semua orang itu ciptaan Allah, namun hanya mereka yang sudah terlahir kembali yang disebut anak-anak Allah. Dalam Alkitab, mereka yang terhilang tidak pernah disebut sebagai anak-anak Allah.
Efesus 2 ayat 3 memberitahu bahwa sebelum seseorang diselamatkan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Roma 9 ayat 8 menyatakan bahwa bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Bukannya dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita malah dilahirkan dalam dosa, yang memisahkan kita dari Allah, dan membuat kita berpihak dengan iblis, yang adalah musuh Allah. Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Beberapa ayat kemudian, dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus memberitahu orang-orang Farisi bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Fakta bahwa mereka yang belum diselamatkan bukan anak-anak Allah juga dapat dilihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita diselamatkan karena kita diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam ayat-ayat seperti Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mereka yang diselamatkan itu, anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Apa artinya membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati Anda? Perdamaian dapat merujuk pada sejumlah situasi berbeda. Ada perdamaian dunia, yang mengacu pada kurangnya konflik antar negara. Ada kedamaian interpersonal, yang mengacu pada kurangnya konflik antar individu. Ada kedamaian batin, yang mengacu pada kurangnya konflik dalam diri seseorang, antara berbagai keinginan dan elemen kepribadiannya, dan antara aspirasinya dan kenyataan yang menghadangnya. Namun, kebutuhan yang paling mendesak bagi setiap individu adalah perdamaian dengan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang berperang melawan Allah sampai kita meletakkan senjata kita dan tunduk kepada ketuhanan-Nya. Roma 5 ayat 1 berbicara tentang perdamaian dengan Allah. Sebab itu, karena kita dibenarkan karena iman, kita mempunyai perdamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita tidak lagi berperang dengan Tuhan, kita bisa mulai memasukkan kedamaian lain ke dalam kehidupan dan kepribadian kita. Filipi 4 ayat 6-7 berbicara tentang kedamaian batin yang timbul dari kepercayaan penuh kepada Allah untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Janganlah kamu khawatir akan apapun, tetapi dalam segala keadaan, dengan doa dan permohonan,
dengan ucapan syukur, sampaikanlah permohonanmu kepada Allah, dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat 15, terlepas dari konteksnya, nampaknya mendorong hal yang sama. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena sebagai anggota-anggota satu tubuh kamu dipanggil kepada damai sejahtera. Dan bersyukurlah, ayat tersebut sepertinya mengatakan bahwa, jika kita khawatir atau kesusahan, kita harus membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, dan kemudian kita akan memiliki kedamaian batin yang sejati. Namun, konteks Kolose 3 ayat 15 bukanlah konteks kedamaian batin melainkan kedamaian antar pribadi. Kolose 3 berisi daftar hal-hal yang dilakukan orang terhadap satu sama lain yang tidak meningkatkan perdamaian antar pribadi. Umat Kristen diberitahu untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini. Matikanlah segala sesuatu yang termasuk dalam sifat duniawimu, percabulan, kecemaran, nafsu, keinginan jahat dan keserakahan, yang merupakan penyembahan berhala. Karena hal ini, murka Tuhan akan datang. Anda biasa berjalan dengan cara ini dalam kehidupan yang pernah Anda jalani. Tetapi sekarang kamu juga harus membuang diri dari hal-hal seperti ini. Amarah, kemurkaan, kedengkian, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari bibirmu. Janganlah kamu saling berdusta, karena kamu telah menanggalkan dirimu yang lama dengan segala prakteknya. Jika seseorang membersihkan hidupnya dari hal-hal berdosa ini, maka ia pasti akan merasakan kedamaian yang lebih besar dengan orang lain. Kolose 3 ayat 11 berbicara tentang batas-batas ras dan sosial yang pada zaman Paulus seringkali menjadikan orang-orang saling bermusuhan. Di dalam Kristus, pembedaan seperti ini tidak berlaku. Di sini tidak ada yang bukan Yahudi atau Yahudi, yang bersunat atau yang tidak bersunat, orang barbar, orang Skit, budak atau orang merdeka, kecuali Kristus adalah segalanya, dan ada di dalam segalanya. Daripada melakukan hal-hal yang memicu perpecahan dan perselisihan, umat Kristiani harus mengikuti perintah ini. Kenakanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Saling bersabar dan saling memaafkan jika ada di antara kalian yang mempunyai keluhan terhadap seseorang, maafkanlah sebagaimana Tuhan mengampuni Anda, dan di atas semua kebajikan ini kenakanlah kasih, yang mempersatukan semuanya dalam kesatuan yang sempurna. Semua hal ini dapat diringkas dalam satu perintah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena sebagai anggota-anggota tubuh kamu dipanggil kepada damai sejahtera. Dalam konteks ini, membiarkan kedamaian Kristus memerintah dalam hati Anda berarti membiarkan kebenaran tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi kita untuk menentukan tindakan kita. Kami bukan musuh satu sama lain. Kita tidak boleh melihat satu sama lain sebagai pesaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Kita harus melihat orang-orang Kristen lainnya sebagai anggota tim yang sama, tubuh yang sama, dan apa yang baik bagi mereka pada akhirnya juga baik bagi kita. Kristus menyelamatkan kita untuk berdamai satu sama lain. Ketika kita memilih untuk bertindak dalam kasih dan berdamai dengan orang percaya lainnya,
kita membiarkan kedamaian Kristus memerintah dalam hati kita. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih, karena aku dapat menyerahkan kepadamu segala daya upayaku yang menggelisahkan, dan sebagai gantinya, menerima damai sejahtera dalam ketenangan berjalan bersamamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.